atau wakil presiden. Sehingga kawan-kawan, kalau misalnya menjadi anggota DPR dalam usia 21 tahun, maka karena kita pemilu serentak, berarti kalau mau maju capres, cawapres 5 tahun berikutnya kan, tidak perlu menunggu 40 tahun. Dalam usia 25 tahun sudah bisa dicalonkan menjadi calon presiden, wakil presiden. Itu yang pertama. Jadi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah melampaui apa yang diminta oleh pemohon. Di sini Mahkamah Konstitusi melakukan aktivisme pengadilan, aktivisme yudisial, tapi secara sembrono. Kenapa sembrono? Saya akan bahas. Apa yang saya sampaikan bukan berarti saya menolak kepemimpinan orang muda. Boleh baca di semua statement saya. Bahkan saya berharap syarat menjadi calon apapun di pemilu dan pilkada sama dengan syarat menjadi pemilih 17 tahun. Karena kalau percaya orang muda, jangan tanggung. Kalau mau percaya orang muda, buka kepercayaan seluas-luasnya. Sambil bangun situasi demokrasi internal partai politik yang serius. Ini nggak akan ada gunanya usia 17 tahun, 25 tahun, 30 tahun kalau ambang batas pencalonan presiden, presidential nomination threshold masih eksis. Karena kenapa? Harus menerobos benteng partai, banyak partai, supaya bisa dapat dukungan 20% kursi atau 25% suara sah dari DPR untuk bisa jadi calon presiden atau wakil presiden. Dan itu berat sekali. Jadi apa? Kepalanya dilepas, ekornya dipegang erat nih. Yang kedua, syarat usia muda nggak ada gunanya kalau menentukan jadi capres-cawapres hanya oleh ketum partai, hanya elit partai. Anggota pengurus tidak ditimbang, tidak didengar, tidak kemudian menjadi pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. Jadi kita punya problem internal partai yang sangat berat. Walaupun saya mendukung kepemimpinan usia muda, gitu ya. Jadi jangan dibenturkan. Tapi betul kata Melki tadi, caranya dong. Kalau mau membuka ruang kepemimpinan orang muda, ya tidak dengan cara-cara brutal, cara-cara yang menunjukkan kuatnya politisasi pengadilan atau kuatnya politisasi yudisial. Kenapa saya mengatakan bahwa putusan ini tidak genuine atau tidak sepenuhnya otentik ya, murni untuk kepemimpinan orang muda? Karena satu, kalau dia konsisten, yang diputus dikabulkan itu bukan putusan 90. Yang diputuskan di dalam putusan 90 yang tadi saya bacakan itu secara bisa dikatakan awalnya itu hanya dipikirkan oleh satu hakim, namanya Guntur Hamzah, dalam putusan perkara 29 PUU strip 21 Romawi 2023, permohonannya PSI. Jadi isi yang dikabulkan di putusan 90 tadi itu adalah dissenting opinionnya Guntur Hamzah di perkaranya PSI yang minta usia diturunkan 35. 8 hakim kompak mengatakan itu adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang atau terkenalnya open legal policy. Cuman satu hakim yang bilang, 7 hakim menyatakan itu open legal policy. Hanya Guntur Hamzah yang bilang usia itu bisa disimpangi kalau dia pernah atau sedang menjadi pejabat negara yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. Dan Soehartoyo mengatakan ini permohonan NO karena tidak punya legal standing. Yang pingin itu sebenarnya bukan orang ini, tapi nama yang banyak disebut. Kalau dia yang mau, datang dong langsung ke MK. Atau eksplisitnya, kalau Gibran yang mau, jangan pakai PSI, jangan pakai Garuda, jangan pakai kepala daerah, datang langsung ke MK, minta langsung. Itu kata Hakim Soehartoyo. Jadi yang punya pandangan seperti putusan di Almas ini hanya Guntur Hamzah. Tapi bisa dibayangkan, nih kata, kalau Prof. Saldi aja bingung, apalagi kita. Kalau dia kan 3 kali tuh bilang, sangat bingung. Kalau kita multiple bingung kali ya. Nah, bagaimana mungkin yang tadinya pendapat hanya milik Guntur Hamzah di perkara 29 tiba-tiba menjadi pendapat 3
hakim dengan 2 hakim punya concurring opinion di putusan 90. Nggak pernah ada, tuh betul kata Prof. Sali, tidak pernah ada perubahan pendirian atau pertimbangan hukum MK seinstan dalam putusan ini. Maka disitulah kita sangat mudah membaca bahwa ini adalah aktivisme pengadilan yang sembrono, yang sebenarnya tidak mencerminkan kemurnian suara pengadilan itu sendiri. Bayangkan kok bisa pendapat hakim berubah dalam hitungan hari. Itu yang keanehan yang sulit. Kemudian kalau bahasa MK itu kan sering menggunakan dalam penalaran yang wajar, beyond reasonable doubt gitu ya. Kok bisa begitu? Nah itu yang menurut saya kemudian mahkamah harus bekerja keras memulihkan integritas dan kredibilitasnya, karena peran mahkamah itu masih sangat panjang. Kawan-kawan bisa bayangkan di tengah situasi citra Mahkamah Konstitusi yang menurut Ijul tadi sangat luar biasa, dia masih akan punya peran menangani perselisihan hasil pilpres, perselisihan hasil pemilu legislatif, dan perselisihan pilkada. Bayangkan kalau dalam persepsi dan imaji kawan-kawan masih membayangkan imaji yang sama seperti mahkamah ketika memutus perkara 90. Saya tidak bisa bayangkan di mana keadilan pemilu. Tetapi saya ingin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi ini final dan mengikat. Selama tidak ada yang membatalkan putusan ini, maka dia berlaku. Arah putusan ini akhirnya, apalagi pendaftaran calon sedang berlangsung, bergantung pada kita. Apakah aspek atau niatan politik yang ada di dalam putusan akan mewujud nyata atau tidak? Yang ada adalah jawaban di tangan keputusan pemilih di bilik suara nanti. Gitu nggak? Boleh dong tepuk tangannya?